Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi Pak. Bagaimana keadaannya saat ini? Baik Pak. Gak ada yang sakit kan? Tidak ada Pak. Baiklah. Di sini, di kelas ini, sudah ada yang mengenal Bapak? Tidak ada Pak. Baiklah. Saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama Bapak Agusta Purba. Saya sebagai guru mata pelajaran teknik instalasi listrik 3 Pasar. Dan di sini kita masih memulai pertemuan pertama kita. Dalam baiknya Bapak mengenal anak didik Bapak semua. Silakan memperkenalkan dirinya masing-masing, dimulai dari ketua kelasnya lah. Perkenalkan Pak, nama saya Dani Putra Antosoid Pak. Dani, di mana kamu tinggal, Dani? Saya tinggal di Kisaran Pak. Oh, Kisaran. Baiklah. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah memperkenalkan dirinya. Saya harap sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya ketua kelas bolehlah memimpin doa kita. Ya, silakan. Baik Pak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Dani sudah membawakan doa kita. Langsung saja kita masuk ke materi kita ya. Di kelas ini udah tahu materi kita hari ini? Udah ada bukunya atau modulnya yang diambil? Sudah Pak. Ya, saya harap bahan ajaran yang Bapak kirim di grup kelas kita dibaca ya. Jadi materi kita hari ini adalah pengenalan instalasi listrik 3 pasar. Nah, sebelum kita memulai instalasi, ya dalam baiknya kita mengetahui apa itu listrik 3 pasar dan bagaimana latar belakangnya. Nah, pada dasarnya ada 2 macam hubungan yang biasanya digunakan pada sistem 3 pasar. Ya, hubungan 3 pasar ini adalah hubungan bebannya yang selalu seimbang. Dan hubungan itu selalu dilambangkan dengan 2 lambang, yaitu hubungan Y dan segitiga atau hubungan delta. Pada sistem tenaga listrik 3 pasar, idealnya daya listrik yang dibangkitkan atau disalurkan dapat diserap oleh beban. Semuanya itu seimbang. Pembangkit sama dengan pemakaian. Dan juga pada tegangan yang seimbang terdiri dari tegangan satu pasar yang mempunyai magnitudo dan frekuensinya sama, tetapi antara satu fase dengan yang lainnya mempunyai beda fasa sebesar 120 derajat. Misalnya satu fasa itu fasa antara RST 120 derajat pergeserannya. Nanti Bapak akan jelaskan di papan tulis ya. Selanjutnya kita harus mengetahui apa itu pengertian dari sistem 3 pasar. Pada istilah umum di Indonesia, sistem 3 pasar ini lebih familiar dengan nama sistem RST, di mana RST ini adalah penghantar fasenya. Kan kita menggunakan sistem 3 pasar, jadi ketiga fase ini yaitu RST penghantarnya, dan simbol N digunakan untuk netral. Jadi listrik 3 fase adalah listrik AC yang menggunakan 3 penghantar yang mempunyai tegangan sama tetapi berbeda dalam sudut fasa sebesar 120 derajat. Ada 2 macam hubungan dalam koneksi penghantar tadi. Hubungan bintang atau yang dilambangkan Y, dan hubungan delta yang dilambangkan dengan segitiga atau D. Nanti Bapak akan jelaskan seperti gambar. Bapak akan tampilkan di slide kita. Nah, kemudian sistem instalasi listrik PLN. Kita harus mengetahui bagaimana hubungan dari instalasi listrik 3 fase ini dengan pembangkitnya.
jadi ada 3 poin besar di sini. Satu, sistem pembangkit tenaga listrik. Yang kedua, sistem transmisi daya. Dan yang ketiga, sistem distribusi daya listrik. Nah, sistem pembangkit tenaga listrik ini, yang pertama, terdiri dari pembangkit listrik yang seperti yang kita ketahui PLTA, PLTU, PLTG. Nah, jadi disinilah menghasilkan arus listrik dan yang kemudian akan ditransmisikan dayanya. Jadi sehingga di sistem transmisi ini yang poin kedua tadi, sistem transmisi daya, energi listrik yang dihasilkan dari berbagai pembangkit tadi harus disimpan dalam baterai. Harus disalurkan, tapi tidak bisa disimpan dalam baterai karena kapasitas baterai, misalnya Bapak berikan contoh, baterai acu 12 volt DC dengan kapasitas 50 Ah akan menyimpan energi listrik kira-kira 60 watt saja. Nah, jadi di sini kita kan akan memakainya boros, waktunya sebanyak 600 watt itu hanya untuk pemakaian penuh selama 1 jam. Nah, kita bahas yang ketiga, sistem distribusi. Nah, setelah ditransmisikan, pasti kita distribusikan kemana tujuan daya listrik yang dihasilkan itu. Nah, dari sistem transmisi daya tadi ini arus listrik ini harus sampai ke rumah-rumah. Misalnya ke rumahmu Dani, pasti arus listrik itu distribusikan kan? Iya kan Dani? Ya Pak. Arus listrik tadi memiliki gardu. Jadi dari gardu dulu, Bapak berikan gambaran dulu ya, dari pembangkit kemudian ditransmisikan. Nah, dari kita simpelnya karena terlalu jauh kita ke pembangkit, kita simpelkan. Tahu gardu kan? Dani, tahu gardu? Tahu Pak. Gardu itu disitulah nanti dibagi. Karena tegangan listrik yang kita pergunakan untuk rumah itu antara 380 volt sampai 220. Nah, disinilah gardu menyalurkan ke rumah-rumah sebesar 220 volt. Ya, di sini dan selanjutnya Bapak akan memberikan contoh rangkaian dari sistem 3 fasa ini dari rangkaian bintang atau star. Nah, di sini dapat dilihat jelas kan, garis segitiga yang membentuk bengkok itu adalah penghantar atau hambatannya. Nah, dapat kita lihat RST pada ujungnya itu adalah ketiga fasenya dan warna biru itu adalah netralnya. Nah, besar sudut itu dapat kita lihat dengan 380 volt, 220 volt. Itulah perbedaannya karena kita menggunakan antara 380 atau 220 volt dalam listrik rumah. Jadi di titik pertemuan dari masing-masing fase disebut dengan titik netral. Titik netral ini merupakan common dan tidak bertegangan. Sejauh ini masih paham kan? Mengerti yang Bapak sebutkan kan? Mengerti Pak. Saya harap biarpun kita menggunakan via daring atau via online, dapat dimengerti ya. Kan Bapak sudah mengirimkan materinya di WA group kan? Udah kan Dani? Sudah Pak. Selanjutnya kita harus mengetahui, ada baiknya kan kita setelah mengetahui fasenya, kita harus mengetahui netralnya bagaimana. Nah, arus netral pada sistem 3 fase ini adalah bila sistem 3 fase tersebut mempunyai beban yang seimbang, maka besaran arus fasa di penghantar RST itu akan sama, sehingga IN atau arus netral sama dengan 0 ampere. Contohnya pada gambar yang kita lihat tadi. Misalkan ketiga rumah tersebut mempunyai beban yang identik seimbang, maka arus netral sebagai penjumlahan dari ketiga arus fase tersebut akan menjadi IR ditambah IS ditambah IT sama dengan IN. Bila beban seimbang, maka IR sama dengan IS
sama dengan IT dan IN sama dengan 0 ampere. Jadi kira-kira demikian pada arus netral ini. Selanjutnya kita harus memahami sebelum melakukan instalasi, ada baiknya kita mengetahui gelombang dan rangkaiannya. Adapun gelombangnya seperti gambar dapat dilihat kan. Rangkaian listrik 3 fasa merupakan rangkaian listrik yang memiliki 3 buah keluaran simetris dan memiliki perbedaan sudut untuk setiap fasanya sebesar 120 derajat. Berikut gambar dari gelombang. Dari gelombangnya di sini kan kita 3 lihat, ada gelombang. Satu gelombang yang garisnya tidak putus, yang kedua garisnya putus kecil. Terus gambar ketiga garis putus. Di sini kita dapat lihat fase A, B, C. Ketiga fase ini perbedaan sudutnya gelombangnya itu 120 derajat. Selanjutnya kita lihat pada gambar. Kan di sini ada tiga keluaran, yaitu VA, VB, dan VC. Masing-masing di sudut VA, VB, dan VC ini ada sebesar 120 derajat sudutnya. Itulah kira-kira perbedaan sudutnya dari gambar yang dapat kita lihat. VA sama dengan VM sudutnya yaitu 0 derajat, dan VB sama dengan VM sudutnya minus 120 derajat, dan VC sama dengan VM sudutnya minus 240 derajat. Sejauh ini ada yang memberikan pertanyaan atau ada yang belum paham tentang materi kita? Tidak, Pak. Biar Bapak lanjut. Udah, Bapak lanjut ya. Hubungan segitiga. Di hubungan segitiga ini dapat kita lihat delta gambar ini. Delta dilambangkan bentuk segitiga atau huruf D. Ketiga fase saling dihubungkan sehingga membentuk hubungan segitiga 3 fasa. Dapat kita lihat pada gambar kan A, B, C. Tapi di sini belum dibuat rangkaian untuk netralnya. Selanjutnya kita akan membahas daya sistem 3 fasa pada beban yang seimbang. Di beban seimbang ini akan ada rangkaian seperti ini. Gambar Bapak akan jelaskan. Jumlah daya yang diberikan oleh suatu generator 3 fase atau yang diserap oleh beban 3 fase diperoleh dengan menjumlahkan daya dari tiap fase pada sistem yang seimbang. Daya tetap tersebut sama dengan 3 kali daya fasa, karena daya pada tiap fasenya sama. Jadi di rangkaian ini fasenya sama. Satu rangkaian. Siapa yang tahu saat itu gambar pertama itu rangkaian apa? Ada yang tahu? Tidak tahu, Pak. Tadi kan udah ada gambar pertama, gambar sebelumnya kan udah diperlihatkan. Yang gambar yang pertama itu segitiga atau delta, dimana dapat kita terlihat jelas ada rangkaiannya, fasenya A, B, C. Dan di sini kita lihat pasti sama untuk setiap fasenya, seimbang. Dan kedua itu rangkaian star atau rangkaian bintang. Bapak lanjutkan. Yang kedua adalah sistem 3 fasa pada beban yang tidak seimbang. Dalam sistem 3 fasa ada 2 jenis ketidakseimbangan.
kita harus mengetahui ketidakseimbangannya itu. Satu, ketidakseimbangan pada beban. Ketidakseimbangan pada beban ini dapat kita ketahui jika terjadi ada suatu kerusakan pada netralnya. Yang kedua, ketidakseimbangan pada sumber listrik daya. Di sini ketidakseimbangan pada sumber listrik daya ini dapat terjadi mungkin daya yang masuk atau fasenya tidak sesuai. Kombinasi dari kedua ketidakseimbangan sangatlah rumit untuk mencari pemecahan permasalahannya. Oleh karena itu, Bapak hanya akan membahas mengenai ketidakseimbangan beban dengan sumber listrik yang seimbang. Sampai sini paham? Paham? Paham, Pak. Ya udah, Bapak lanjutkan ya. Ya. Apakah dapat melihat gambar yang di papan tulis? Dapat? Sudah terlihat di sana. Di sini ada 3 rangkaian star. Di rangkaian ini pada saat terjadi gangguan dalam saluran netral pada hubungan bintang yang terdiri dari arus listrik, ketidakseimbangan beban pada sistem 3 fasa dapat diketahui dengan indikasi naiknya arus pada salah satu fase dengan tidak wajar. Arus pada tiap fase mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan. Itulah tadi yang Bapak bahas tadi. Sebelum ke sini sudah cukup jelas kan? Selanjutnya Bapak lanjutkan. Kesimpulan dari materi kita hari ini, listrik 3 fase adalah listrik AC yang menggunakan 3 fanter yang mempunyai tegangan sama tetapi berbeda dalam sudut fasa sebesar 120 derajat. Dan pada rangkaian fase terdapat 2 jenis hubungan, yakni hubungan bintang dan hubungan delta, yang dimana hubungan ini menggunakan 3 kawat, yakni kawat fasa, sedangkan pada rangkaian 3 fasa hubungan bintang menggunakan 4 kawat, 3 kawat untuk fasa dan 1 kawat untuk netral. Arus netral pada rangkaian hubungan bintang merupakan titik hubung antar ketiga fasanya. Arus netral IN merupakan penjumlahan arus ketiga fasanya, karena jalur netral tersebut dilalui ketiga fasa yang ada. Rangkaian listrik 3 fasa merupakan rangkaian listrik yang memiliki 3 buah keluaran simetris dan memiliki perbedaan sudut untuk setiap fasanya. Untuk setiap fasanya kita ketahui tadi sebesar 120 derajat. Untuk materi kali ini kira-kira demikian. Ada yang ingin memberikan pertanyaan atau ada yang kurang pas di hatinya atau kurang cocok, sampaikan sama Bapak biar sama-sama kita memperjelasnya. Tidak ada, Pak. Jadi untuk agar kalian lebih mengerti lagi tentang pengenalan listrik 3 fasa ini, sebaiknya banyak melihat tutorial atau membaca buku atau melihat e-book yang ada di Google atau YouTube, video YouTube. Dan untuk memahami materi ini ke depannya, alangkah baiknya Bapak memberikan sedikit resume atau tugas resume atau ringkasan materi yang dapat kalian sampaikan. Di sini Bapak tunggu waktunya sekitar 20 menit karena kita istirahat sebentar lagi sekitar 40 menit lagi ya. Dikerjakan mulai sekarang. Ya, saya rasa waktunya udah cukup. Semua sudah mengumpul di sini? Sudah, Pak. Baiklah, siapa yang tidak mengumpulkan tugasnya
Mungkin ini bisa menjadi penilaian. Semua dengar? Dengar Pak. Baiklah, kira-kira demikianlah materi kita di hari ini. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami materi yang Bapak sampaikan. Jika ada yang ingin memberikan atau ini yang ingin lebih mengetahui tentang materi ini, bisa memberikan pertanyaan sama Bapak melalui WA group atau WA kelas kita. Dengar semuanya? Dengar Pak. Baiklah, mungkin itu saja dari Bapak. Kita akhiri pertemuan kita di hari ini. Kita akan lanjutkan untuk minggu selanjutnya. Ya, kita tutup dengan doa. Ya, ketua kelas silakan pilih yang akan memimpin doa kita. Baik Pak. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Bapak akhir ya. Selamat pagi dan terima kasih untuk kelas ini. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak.